sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan. Tuhan berkati Cici Koko yang akan memimpin ibadah hari ini ya Tuhan. Juga berkati kami ya Tuhan supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas media. Apa kabarnya? Pasti dong luar biasa, penuh sukacita, penuh semangat untuk memuji Tuhan. Udah siap memuji Tuhan? Bangkit berdiri, kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Masuk pelatarannya dengan pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Adik-adik, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, kita bersuka karena Tuhan yang membuat sukacita kita penuh ya adik-adik. Makanya kita bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih juga nih buat teman kalian yang mau menari buat Tuhan di lagu tadi. Untuk adik-adik yang rindu nih melayani Tuhan, mau nari, mau nyanyi, mau berdoa, mau baca puisi, mungkin bisa menghubungi guru-guru kalian ya di WA grup kalian masing-masing. Cici tunggu loh pelayanan kalian ya adik-adik. Biarlah sukacita kita makin penuh, karena kita penuh dengan ucapan syukur dan menunggu melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih sama kita ya adik-adik. Kita mau nyanyi nih satu pujian, sukacitaku. Sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena Tuhan Yesus, sukacitaku
kita mau mendoakan oikos kita ya. Kita mau doa 5 jari. Lipat tangannya, tutup matanya. Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka. Oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum? Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan matanya, siapkan seluruh tubuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dengan hormat dan penuh ucapan syukur. Dengan hati ya, mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita kerjakan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, aku percaya janji-Mu Tuhan. Kita mau pegang janji Tuhan ya adik-adik dalam kehidupan kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
akan kuasa-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Cici Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom, gimana kabar kalian? Ci yakin kabar kalian luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Ingat ya, untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi dan bagaimanapun kalian. Karena kalau kalian bersyukur dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kalian, penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kalian dan bahkan lebih. Bersyukur untuk dengan apa yang kalian miliki, yang tidak kalian miliki, dan yang belum kalian miliki. Cici hari ini bukan membahas kata bersyukur, tapi Cici hanya ingin mengingatkan kalian, karena dengan kalian bersyukur, kalian akan bisa hidup dalam penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Oke, kali ini sih mau bahas tentang kelanjutan cerita dari minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Ada yang ingat cerita tentang apa? Betul, tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini diberikan Tuhan buat kita anak-anaknya untuk membantu kita hidup lebih tertib, untuk lebih percaya sama Dia, untuk lebih bahagia, untuk lebih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Oke, yuk kita akan bahas kelanjutannya. Oh ya, minggu lalu itu udah dibahas 7 perintah Allah dari 10 perintah Allah. Cici mau ulas dulu deh 7 perintah Allah. Ada yang ingat 7 perintah Allah itu apa aja? Coba tolong Cici mau dengar suaranya. Oh iya, kita lagi online ya, Cici gak bisa dengar suara kalian. Tapi Cici yakin di rumah kalian pasti bersuara dengan lantang, berteriak, Cici ini loh perintah ke-1 sampai ke-7. Oke, Cici mau ulas aja di sini. Perintah ke-1 adalah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Yang kedua adalah jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Tuhan gak suka kita mengucapkan sumpah-sumpah atas nama Tuhan. Yang keempat, apa yang kalian lakukan sekarang ini udah bener loh. Mencari Tuhan, beribadah kepadanya hari Minggu, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah yang Tuhan tetapkan di perintah keempat. Berarti perintah yang sangat penting yang harus kalian lakukan, yang tidak boleh kalian tidak lakukan. Yang kelima apa? Itu urusan apa yang di rumah? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Dan yang ketujuh, jangan berzina. Oke, kita akan lanjut next. Kita akan bahas yang ke-8. Tapi sebelum yang bahas yang ke-8 ini, Cici mau ingetin, Cici baru teringat juga 10 perintah Allah ini juga bisa disebut dengan hukum Taurat ya. Jadi kalian kalau misalnya dengar, Ci hukum Taurat apa ya? Jangan lupa itu sama dengan 10 perintah Allah. Oke, kita akan bahas yang ke-8. Ada yang tahu salah satu perintah Allah yang ke-8? Cici bisa dengar suaranya? Yap, betul, yaitu jangan mencuri. Di Keluaran 20 ayat 15 itu tertulis kata jangan mencuri. Yang artinya mencuri itu apa sih, Ci? Mencuri itu adalah kita mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Oke, sebelum kita bahas mencuri, kita mau lihat video singkat ini dulu yuk. Silakan. Rin, tugasmu udah selesai belum? Belum selesai. Aku pusing ngerjainnya. Ayo duduk sini. Oke. Kalau punya kamu gimana, Ria? Udah selesai apa belum? Punyaku juga belum selesai kok. Bagaimana kalau entar sore kamu datang ke rumah aku aja ya, biar kita bisa kerja sama-sama tugasnya. Baiklah Ria, entar sore aku ke rumahmu ya. Jam berapa? Jam 4 ya Rin. Oke deh. Waduh, kemana sih si Erin? Udah jam segini kok belum datang juga ya? Halo Ria, selamat sore. Aku datang
Masuk aja, Rin. Pintunya nggak dikunci kok. Selamat sore, Ria. Maaf ya, aku udah buat kamu menunggu dari tadi. Nggak apa-apa kok, Rin. Ayo duduk sini. Baiklah, Ria. Kita mau kerja tugas di sini atau di kamar aja, Rin? Terserah kamu aja, Ria. Di sini boleh, di kamar juga boleh kok. Oke lah, kalau gitu kita kerja tugasnya di sini aja ya. Tapi sabar ya, Rin. Aku balas SMS-nya Bapak dulu ya. Baiklah, Ria. Wow, HP kamu bagus banget, Ria. Kamu baru beli ya? Iya, Rin. HP aku ini baru dibeliin sama Bapak kemarin. Oh, gitu ya. Aku suka banget sama HP kamu. HP kamu keren banget. Makasih ya, Rin. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Aku ambil buku-buku aku dulu di kamar. Iya, Ria. HP-nya aku tinggalin di sini aja ah. Tunggu ya, Rin. Wah, HP-nya ditinggal di sini. Aku ambil aja ya. Karena aku juga pengen punya HP bagus. Ambil aja ah. Oke, kalian sudah lihat videonya? Ya, video ini ngasih tahu kalau misalnya ada teman yang mengambil handphone milik temannya. Dia mencuri milik temannya, dia mengambil, dia memilikinya. Itu sesuatu yang tidak baik. Karena sebenarnya jangan mencuri ini mengajarkan kita untuk menghargai milik orang lain. Tidak boleh punya keinginan sedikit pun memiliki barang milik orang lain. Di Alkitab pun ada cerita tentang seorang Yehuda bernama Akan. Saat itu di Yosua 6 ayat 19 itu menceritakan tentang ada pusaka berupa emas, perak, tembaga, itu kudus di mata Tuhan, yaitu milik Tuhan. Tapi Akan di Yosua 7 ayat 21 di situ dibilang, aku menginginkannya, maka aku mengambilnya. Karena keinginan Akan untuk memiliki pusakanya Tuhan saat itu, yang terjadi adalah Akan harus kehilangan hidupnya, Akan harus kehilangan keluarganya. Itu benar-benar sesuatu yang sangat, akibat dia mencuri miliknya Tuhan loh. Karena keinginannya dia mengambil miliknya Tuhan, yang terjadi adalah dia kehilangan hidup dan keluarganya. Berarti mencuri itu benar-benar sangat tidak baik. Jangan kalian lakukan ya. Ci, salah satu mencuri seperti apa aja sih, Ci? Mencuri itu selain mencuri barang yang dilakukan tadi tuh, salah satu cuplikan itu yaitu berupa ngambil handphone, bisa juga disebut dengan mencuri waktu. Mencuri waktu, ya salah satu contohnya. Kalian nih udah waktunya untuk jam-jam sekolah, tapi kalian malah main games. Kalian bukannya belajar dengan benar, kalian main games. Itu kan mencuri waktunya untuk sekolah. Dari kecil kalian belajar untuk mencuri waktu kalian untuk sekolah, untuk belajar. Kalian gunakan untuk bermain. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian kerja. Kalian bisa di kantor saat kalian kerja. Kalian bukannya kerja, kalian bermain games juga. Itu nggak baik, itu mencuri waktu. Terus apa lagi, Ci? Salah satunya, kalau mama papa ngasih uang persembahan nih, contohnya lagi offline nih, ibadah offline. Kalian lagi kita nggak virtual nih, dikasih persembahan sama mama 5.000. Kalian kasihnya cuman 2.000, 3.000 kalian kantongin. Itu mencuri miliknya Tuhan loh, seperti Akan. Ingat resikonya. Tidak boleh melakukannya. Ci, kalau aku udah pernah lakuin, minta maaf dan jangan lakukan lagi. Terus, misalkan contohnya apa lagi? Mencontek. Mencontek milik teman, mencontek nilai ulangan jawaban-jawaban teman. Itu juga mencuri jawaban teman. Seperti sekarang kalau lagi virtual, gampang banget sebenarnya kalau mencontek. Cici nggak tahu nih, Cici dapat inputan. Yang zaman sekarang itu kan kalau ulangan gitu kan berupa virtual kan. Ada yang pintar, ada yang pakai 2 handphone. Soal di handphone pertama, di handphone kedua mbak Google buat cari jawabannya. Itu nggak baik ya, itu sama saja dengan mencuri. Itu salah satu contoh yang Cici benar dengar sih, yang sebaiknya jangan dilakukan. Jangan mencontek, karena itu Tuhan nggak berkenan di hatinya Tuhan. Itu udah ada 4 hal
tentang jenis-jenis mencuri. Jangan lakukan hal itu karena hal itu tidak berkenan di matanya Tuhan. Oke, kita akan lanjut ke poin yang ke-9, perintah yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Di sini kita mau bahas tentang Ananias dan Safira, di mana Ananias dan Safira saat itu menjual sebidang tanahnya, dan saat dia menjual sebidang tanahnya, dia memberikan, karena saat itu Ananias dan Safira itu di mana masa mereka gereja mula-mula yang memberikan hartanya semuanya. Tapi saat itu Ananias dan Safira, saat dia mau memberikan hartanya, dia memberikan kepada Tuhan, dia nggak jujur. Saat Petrus bertanya, apakah segini nilai yang kamu jual? Dia bilang, iya. Padahal sebenarnya dia udah simpan sebagian. Contoh, dia jual 1.000, dia persembahkan 500, dia simpan 500. Dia berdusta. Saat Petrus bertanya, Ananias lupa kan nampaknya ya. Petrus itu rasulnya Allah. Namanya rasul Allah, ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus itu bisa menyelidiki setiap hati, tahu kalau kita bohong atau salah, kalau kita bohong atau enggak. Roh Kudus mengetahui, dan saat itu yang terjadi adalah Ananias langsung rebah, yang artinya nyawanya hilang dari dia karena dia berani berbohong. Dia berdusta. Jangan mengucapkan saksi dusta itu sama dengan berbohong. Jadi ingat, berbohong efeknya luar biasa. Terus yang terjadi bukan tadi baru bahas Ananias, Safira. Ternyata mereka udah sepakat ya setelah menjual. Kita kong kali kong ya. Kong kali kong itu maksudnya, yuk kita ini nih buat perjanjian. Kalau ditanya jawabnya begini ya. Kalau misalnya kalian mau berbohong, biasanya kalian suka ngajakin yang lain untuk berbohong. Ini Ananias dan Safira seperti itu. Tapi saat ditanya sama Petrus, Safira, dia menjawab yang sama. Saat berkabung ini, Petrus menanya Safira. Safira menjawab yang sama karena mereka sudah sepakat. Yang terjadi adalah saat Safira mengiyakan pertanyaannya Rasul, yaitu Petrus mengatakan kalau nilai yang dijual segitu, yang terjadi adalah Safira pun rebah. Dia kehilangan nyawanya. Karena mereka berdusta. Mereka mengucapkan saksi dusta, mereka berbohong, yang terjadi adalah mereka kehilangan nyawanya. Itu hal-hal yang sangat-sangat tidak baik, karena itu ada di 10 perintah Allah. Tuhan memberikan perintah dan Tuhan juga memberikan contohnya di Alkitab. Itulah kerennya Tuhan kita, itu luar biasanya kita. Tuhan kita. Bukan luar biasa kita, luar biasanya Tuhan kita. Oke, sekarang perintah ke-10. Perintah ke-10 itu membahas tentang jangan mengingini barang milik orang lain. Jangan mengingini barang milik orang lain. Ini Cici mau kasih contoh tentang Raja Ahab dan istrinya yang Cici suka kasih clue sebel, yaitu Isabel. Raja Ahab saat itu melihat kebun anggurnya Nabot. Dia melihat, wow, kebun anggur ini benar-benar luar biasa. Dia sangat menginginkannya. Akhirnya Raja Ahab berbicara kepada Nabot. Tapi karena Nabot melihat kebun anggur yang dimiliki ini ada pusaka keluarga. Kalian tahu dong kalau pusaka keluarga apa yang kalian lakukan? Kalian akan jaga pusaka itu, kalian nggak mungkin lepaskan ke seseorang. Tapi Raja Ahab itu menginginkan. Sebenarnya sih di situ kan ada tertulis ya di raja-raja itu, Raja Ahab akan memberikan yang terbaik untuk membayar kebun anggur itu. Berarti sebenarnya Raja Ahab juga bisa memiliki kebun anggur yang lain dan membuatnya seperti itu. Tapi karena keinginannya, karena keserakahannya, karena egonya, dia menginginkan yang milik Nabot. Yang itu juga itu kekeh mau yang itu. Alasannya apa? Karena Isabel melihat, si sebal-sebal itu melihat suaminya Raja Ahab itu murung, dia akhirnya berusaha untuk membuat pikiran Raja Ahab itu tidak baik. Dia bilang, kamu tuh berhak loh untuk memiliki apapun yang ada di dalam Israel karena kamu adalah raja. Isabel berusaha untuk memberikan hal-hal yang tidak baik ke dalam pikirannya Ahab. Yang terjadi apa adalah Isabel merencanakan dan membuat rancangan-rancangan yang tidak baik, yaitu membuat Nabot akhirnya mati karena difitnah. Apa yang dilakukan karena keinginan Raja Ahab membuat Nabot harus pergi, harus meninggal. Keinginan itu bukan sesuatu yang baik. Keinginan-keinginan yang tidak bisa dikendalikan itu bukan sesuatu yang baik. Kita lihat ya tadi dari perintah yang ke-8, perintah yang ke-9. Karena keinginan. Keinginan siapa? Akan mengingininya maka memilikinya. Yang ke-9, Ananias dan Safira. Mereka mengingini sebagian dari hasil penjualan itu, makanya mereka berbohong. Yang minggu lalu membahas tentang jangan berzina dan jangan mencuri, jangan berzina dan jangan berbohong. Jangan berbohong dulu, jangan berzina. Itu juga ada keinginan. Karena ada keinginan yang tidak baik dan tidak bisa mengendalikan keinginan itu, akhirnya dampaknya apa? Banyak manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Karena keinginan dari hati, dari yang perintah ke-10 ini. Perintah yang ke-10 kelihatannya perintah yang terakhir, tapi perintah yang ke-10 itu mendasari perintah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Itu benar-benar sangat-sangat power, sangat-sangat dahsyat kalau misalnya kita nggak bisa kendalikan. Jadi dari 10 perintah Allah ini kalian harus ingat ya, memang kita nggak gampang untuk melakukan semua 10 perintah Allah ini, tapi percaya dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan, kita bisa lakukan. Kalau aku terjatuh gimana Ci? Kalau aku melakukan kesalahan gimana Ci? Mohon ampun dan jangan lakukan. Sama seperti yang tadi jangan mencuri. Salah satu contohnya ada jangan mencontek. Ci, aku kemarin baru mencontek, gimana dong? Oke, cukup minta maaf sama Tuhan, tapi jangan lakuin lagi besok. Setelah firman ini, jangan lakuin lagi. Jangan kalian, iya Ci, aku salah, tapi besok lakuin lagi. Hello, itu gak baik. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. 10 perintah Allah ini untuk membantu kita hidup lebih tertib. Hai teman-teman, nama saya Edmund. Ayat hafalan kita hari ini adalah Keluaran 20 ayat 15-17. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Kita ulangi lagi ya. Keluaran 20 ayat 15-17. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Yuk kita sekarang akan berdoa, kita akan minta sama Tuhan hikmat Tuhan dan kasih karunia-Nya. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Hamba bersyukur luar biasa untuk penyertaan-Mu. Bapak, hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka damai sejahtera. Percaya Tuhan, dengan ketiga hal ini mereka bisa melakukan setiap perintah dan setiap dari 10 perintah Allah. Kau akan berikan mereka kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik yang Kau kehendaki Bapa. Terima kasih Bapa, menyertakan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Engkau Allah yang tidak bisa dihalangi oleh waktu, ruang, dan tempat. Engkau Allah yang sanggup menembus semuanya. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu untuk bungkus dalam kuasa darah-Mu, dan biarlah Engkau akan berikan mereka berkat-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah, apapun itu yang mereka butuhkan, jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan kode QR dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya, serta subscribe YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi papa mama kalian yang belum gabung ke grup WA Live Kids, yuk segera hubungi Elka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, sekarang waktunya untuk dengerin beberapa pengumuman ya. Yang pertama, Cici mau ingetin lagi nih, kalau The Living Word Kids akan hadir di hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel dan media sosial Live Kids Bethlehem. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, karena akan ada banyak berkat di The Living Word Kids yang akan dibagikan oleh teman-teman kalian sendiri. Dan yang kedua adalah pengumuman pemenang lomba kreativitas menghias telur adalah Cici ucapin selamat buat para pemenang. Bagi yang belum menang, tenang aja, nggak usah sedih karena kita masih punya banyak banget games, punya banyak banget lomba. Jadi adik-adik tetap semangat untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Segitu dulu pengumumannya. Selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!